Selamat datang kembali. Kali ini kita akan coba bahas lebih dalam ya, satu cerita dari Injil Markus pasal 12. Mungkin Anda sering dengar, tapi maknanya ini wah dalam sekali. Kita punya beberapa catatan menarik nih soal persembahan janda miskin. Ceritanya sekilas simpel ya. Yesus lagi perhatiin orang kasih persembahan di bait Allah. Nah, banyak orang kaya, mereka ngasihnya banyak gitu. Terus datang seorang janda, miskin kelihatannya, ngasihnya cuma sedikit sekali. Tapi justru dia yang dipuji Yesus. Kenapa ya? Apa sih sebenarnya inti pesannya? Mari kita coba gali bersama. Jadi gambarannya gini, Yesus duduk dekat peti persembahan, ngeliatin orang masukin uang. Mungkin suasananya cukup sibuk ya di sana. Orang kaya datang, wah ngasihnya banyak gitu. Kelihatan gitu jumlahnya. Lalu di tengah keramaian itu muncul janda ini. Kondisinya miskin. Sumber kita catat, dia cuma masukin 2 keping uang logam kecil. Namanya peser, nilainya kecil sekali setara 1 duit zaman itu. Sangat sedikit lah. Nah, tapi di momen inilah yang jadi penting. Yesus panggil murid-muridnya bukan buat nunjuk yang kaya tadi. Tapi justru fokus ke janda miskin ini. Yesus bilang, dan ini intinya, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Lebih banyak? Gimana ceritanya? Kan cuma 2 keping receh. Kok bisa lebih banyak? Yesus langsung jawab. Dia jelaskan orang lain itu ngasihnya dari kelimpahan mereka. Maksudnya dari sisa gitu ya? Iya, bisa dibilang gitu. Sebagian kecil dari harta mereka lah, yang nggak terlalu ngaruh ke hidup mereka sehari-hari. Tapi janda ini dia beda, dia ngasih dari kekurangannya. Kekurangan ya? Betul, 2 keping itu bukan sisa, itu seluruh nafkahnya dia. Semua yang dia punya buat hidup hari itu mungkin. Jadi ini bukan soal angka nominal sama sekali ya? Tapi lebih ke dari mana asalnya dan apa artinya buat si pemberi. Tepat sekali, bukan jumlahnya, tapi proporsi pengorbanan. Wah, ini tindakan iman yang radikal banget sih. Dia taruh semua harapannya pada pemeliharaan Tuhan buat besok. Analisis teologisnya ya ini, demonstrasi ketergantungan total sama Tuhan. Sementara yang ngasih banyak tadi, ya belum tentu imannya segitu dalamnya kan? Ini nunjukin kalau Tuhan itu lihat hati, lihat motivasi di baliknya. Bukan cuma tampilan luar atau angkanya. Soal hati ini jadi makin jelas kalau kita ingat konteksnya ya. Tepat sebelum cerita ini, Yesus kan baru aja mengkritik ahli Taurat. Iya betul, para pemimpin agama itu. Mereka dikritik karena pamer soleh, tapi diam-diam malah menelan rumah janda-janda, istilahnya gitu ya. Terus langsung setelah kritik itu, muncul cerita janda miskin ini, yang justru menunjukkan iman sejati lewat pengorbanan total. Kontrasnya jadi kerasa banget ya. Tajam sekali kontrasnya, kayak perbandingan langsung gitu antara agama yang cuma tampilan sama iman yang sungguh-sungguh. Dan menariknya lagi, setelah cerita janda ini, apa yang Yesus lakukan? Dia langsung nubuatkan kehancuran bait Allah itu sendiri. Oh iya, benar juga. Seolah-olah mau bilang, fokus ibadah itu bukan di gedung megah, bukan ritual luarnya, tapi ya di hati, di iman yang tulus, kayak si janda ini. Dan memang prinsip peduli janda, orang miskin, memberi dengan tulus itu udah ada sejak perjanjian lama dan diteruskan di gereja awal. Oke. Kalau gitu, apa nih relevansinya buat kita sekarang? Zaman kita kan beda banget ya situasinya. Oh, sangat relevan. Pertama, jelas ini soal iman. Seberapa berani kita percaya Tuhan cukupkan kebutuhan kita waktu kita memberi. Apalagi kalau pemberian itu terasa mahal, terasa berat buat kita. Itu tantangan ya? Iya. Kedua, ini soal penata layanan, stewardship gitu ya. Kesadaran kalau semua yang kita punya, harta, waktu, bakat itu titipan Tuhan. Kita ini cuma pengelola. Nah, memberi itu bagian dari tanggung jawab sebagai pengelola. Ketiga, ini juga kritik buat materialisme, yang nilai segalanya dari jumlah, dari fisik. Dan keempat, ini contoh bagus banget soal nilai kerajaan Allah yang terbalik. Tuhan justru sering pakai dan harga yang dianggap kecil, lemah, nggak berarti sama dunia. Janda miskin ini namanya aja nggak disebut, tapi jadi pahlawan iman. Jadi pelajaran utamanya jauh melampaui sekedar ngasih uang ya. Ini tentang memberi diri kita, sumber daya kita dengan hati yang tulus. Dasarnya iman, rela berkorban, nggak peduli besar kecilnya di mata orang lain. Intinya penyerahan diri gitu ya. Tepat sekali.